Baik, saudara-saudara sekalian, berikut akan dijelaskan termofisika untuk bagian teori kinetik gas. Apa itu teori kinetik gas? Teori kinetik gas itu adalah membahas tentang bagaimana pergerakan molekul di dalam ruang tertutup dengan jumlah molekul tertentu. Nah, kita akan lihat bagaimana geraknya, kemudian bagaimana tekanannya, kemudian asumsi-asumsinya seperti apa. Nah, itu adalah bahasan di dalam teori kinetik gas. Nah, asumsi yang dilakukan dalam pembahasan teori kinetik gas ini apa saja? Yang pertama adalah bahwa gas terdiri dari molekul-molekul. Kemudian yang kedua, molekul-molekul itu bergerak secara random atau secara acak. Jadi kalau kita lihat ini kita asumsikan suatu ruangan tertutup, kemudian molekul-molekulnya ini bergerak kemana-mana secara random, itu dinamakan gerak Brown. Kemudian jumlah total molekul-molekul di dalam ruang tertutup tadi itu sangat besar dibandingkan dengan ukurannya. Kemudian volume molekul sangat kecil dibandingkan dengan volume gas. Jadi kalau di sini diperlihatkan ukuran dari molekul ya sebenarnya tidak tampak. Ini untuk memudahkan kita membayangkan saja. Jadi ukuran dari molekul-molekulnya itu begitu kecil dan jumlahnya sangat besar di dalam suatu ruang tertutup. Kemudian yang kelima, asumsinya adalah bahwa tidak ada gaya-gaya yang bekerja antar molekul kecuali terjadi tumbukan. Jadi gaya antar molekul adalah bisa gaya tarik, gaya tolak ya. Kemudian kalau terjadi tumbukan itu berarti baru ada gaya-gaya. Kemudian yang keenam, kalau terjadi tumbukan, maka jenis tumbukannya kita asumsikan selalu elastik sempurna. Apa itu tumbukan elastik sempurna? Yaitu tumbukan yang tidak ada energi kinetik yang hilang. Jadi kalau misalnya antar molekul ini bertabrakan atau bertumbukan, maka jumlah energi kinetik dan sesudah tumbukan itu sama besar. Kemudian juga kalau misalnya molekul ini nabrak dinding, jadi tumbukan antara molekul dengan dinding-dinding di mana ruangan tertutup ini berada, maka jenis tumbukannya elastik sempurna, jadi tidak ada energi yang hilang. Nah, kemudian terkait dengan pengertian gerak Brown tadi, yaitu gerak secara acak kemana-mana dari molekul yang ada dalam ruangan. Nah, kalau semakin banyak jumlah molnya atau semakin banyak jumlah mol di dalam suatu ruangan tertutup, berarti jumlah molekulnya di dalam ruangan ini semakin banyak. Kalau jumlah molekulnya semakin banyak, berarti probabilitas atau kemungkinan untuk tumbukan antar molekul dan tumbukan molekul dengan dinding itu juga semakin besar. Nah, probabilitas ini berbanding lurus dengan tekanannya. Nah, sehingga kalau jumlah molnya atau jumlah molekulnya semakin banyak, berarti tekanannya semakin besar karena probabilitas tumbukan itu juga akan semakin besar. Kemudian juga terkait dengan gerak Brown ini, kalau misalnya temperatur dari molekul itu dinaikkan, maka kecepatan gerak Brown setiap molekul itu juga akan semakin besar. Kalau semakin besar, berarti juga tumbukannya juga semakin banyak atau semakin besar kemungkinannya, baik tumbukan antara molekul dan tumbukan antara molekul dengan dinding. Sehingga kalau temperaturnya semakin besar, otomatis probabilitas tumbukannya juga semakin banyak, itu juga akan berbanding lurus dengan tekanan gas yang ada di dalam ruang tertutup tadi. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, itu adalah asumsi yang perlu kita pahami di dalam bahasan teori kinetik gas. Nah, di dalam bahasan teori kinetik gas itu ada besaran-besaran yang kita perlu pahami. Apa saja besaran-besaran terkait? Yang pertama adalah tenaga kinetis translasi rata-rata. Jadi kalau tadi diperlihatkan molekul-molekul yang ada di dalam ruang tertutup, kemudian geraknya itu secara acak dinamakan gerak Brown. Nah, kemudian molekul itu dianggap bahwa jenis geraknya hanya translasi saja. Apa itu translasi? Yaitu hanya berpindah satu tempat ke tempat yang lain.
Tidak ada gerakan rotasi dari molekul, walaupun sebenarnya molekul juga mengalami gerak rotasi, tapi itu kita abaikan. Kita hanya melihat dan mengasumsikan bahwa gerakannya hanya gerak translasi saja. Nah, karena jumlah molekul di dalam ruangan itu begitu banyak dan geraknya acak kemana-mana, maka tenaga kinetisnya ini kita mengambil nilai rata-ratanya dengan notasi EK, energi kinetik translasi, kemudian dengan kurung yang runcing ke kiri dan ke kanan. Ini melambangkan nilai dari rata-rata. Nah, jadi energi kinetis atau tenaga kinetis translasi rata-rata molekul adalah EK sama dengan setengah MV kuadrat, persamaan 51, di mana M adalah massa dari tiap molekul atau massa dari satu buah molekul, kemudian V adalah kecepatan rata-rata V kuadrat, itu harga rata-rata kuadrat kecepatan. Nah, itu adalah persamaan 51, yaitu tenaga kinetis translasi rata-rata. Kemudian besaran yang terkait pada teori kinetik gas yang kedua adalah pengertian dari tekanan gas. Nah, tekanan gas di dalam suatu ruang tertutup terkait dengan pengertian teori kinetik gas itu didefinisikan sebagai 2/3 kali jumlah molekul per satuan volume dikalikan dengan tenaga kinetis translasi rata-rata molekul untuk 1 mol. Nah, jadi dituliskan tekanan gas itu sama dengan 2/3. N ini adalah jumlah molekul, V per satuan volume, dikalikan energi kinetis translasi rata-rata. Jadi setengah MV kuadrat. Atau bisa juga dituliskan 2/3 N per V dikalikan EK translasi rata-rata molekul. Nah, itu adalah definisi dari tekanan gas terkait dengan teori kinetik gas. Nah, persamaan tersebut dapat dijabarkan seperti apa yang akan dijelaskan berikut ini. Dari persamaan di atas bahwa energi kinetik translasi rata-rata molekul itu sama dengan 3/2 kali PV per N. Kalau kita tarik nilai P kali V-nya saja, maka P kali V itu menjadi sama dengan 2/3 kali N kali EK translasi rata-rata molekul. Nah, sedangkan di dalam bahasan gas ideal pada muai gas bab-bab sebelumnya yang telah kita bahas, itu persamaan umum gas ideal itu memenuhi persamaan PV sama dengan N kali R kali T, di mana P adalah tekanan gas, V adalah volume gas, N adalah jumlah mol gas, dan R adalah konstanta umum gas, sedangkan T adalah suhu gas yang dinyatakan dalam Kelvin. Nah, jadi persamaan PV sama dengan 2/3 N kali EK translasi rata-rata, ini juga harus sama dengan PV N RT, persamaan umum gas. Sehingga kalau dua persamaan ini kita substitusi, itu akan diperoleh persamaan bahwa 2/3 kali N kali EK translasi rata-rata itu sama dengan N kali R kali T. Nah, sehingga kalau kita tarik nilai EK translasi rata-ratanya saja, itu menjadi 3/2 kali NRT dibagi dengan N, persamaan 52. Nah, menurut Avogadro, di dalam bahasan atom atau molekul di dalam suatu ruangan, maka jumlah atom setiap mol atau jumlah molekul setiap mol yang notasinya sama dengan Na, yaitu jumlah atom per mol atau jumlah molekul per mol, itu nilainya sama, tidak tergantung dari jenis gas. Ya, nah, persamaannya sama dengan N besar dibagi dengan N kecil. N besar adalah jumlah molekul, N kecil adalah jumlah molnya. Itu menurut Avogadro nilainya sama dengan 6,02 kali 10⁻23 atom per mol. Itu yang dinamakan bilangan Avogadro. Nah, apabila bilangan Avogadro ini kita substitusikan ke dalam persamaan 52 yang di atas ini, maka akan diperoleh
menjadi EK transaksi rata-rata itu sama dengan 3/2 kali R kali T dibagi dengan NA. Nah, NA adalah bilangan Avogadro, kemudian R adalah konstanta persamaan umum gas. Nah, sedangkan T besar itu adalah suhu gas dalam satuan Kelvin, 3/2 juga konstanta. Nah, dari persamaan ini, R dan NA itu dua-duanya adalah konstanta, yang nilainya tidak berubah, nilainya tidak tergantung dari jenis gas. Nah, kalau kita hitung nilai konstanta R dibagi dengan NA, maka nilainya adalah R-nya kalau dinyatakan dalam satuan Joule per mol itu 8,31, kemudian NA bilangan Avogadro itu sama dengan 6,02 kali 10⁻23 atom per mol. Nah, ini kalau kita hitung ketemunya 1,38 kali 10⁻⁻23, satuannya dalam Joule per Kelvin. Nah, nilai ini itu selanjutnya dinamakan konstanta Boltzmann, notasinya K kecil. Nilai konstanta Boltzmann yang sudah dijabarkan sebelumnya itu adalah K sama dengan 1,38 kali 10⁻⁻23 Joule per Kelvin. Nah, sehingga persamaan energi kinetik transaksi rata-rata molekul bisa juga dituliskan menjadi EK transaksi rata-rata sama dengan 3/2 K dikalikan T, di mana K adalah konstanta Boltzmann, sedangkan T adalah temperatur gas dinyatakan dalam satuan Kelvin. Nah, ini menjadi persamaan yang kedua, bentuk lain dari energi kinetik translasi rata-rata molekul, persamaan 5,3. Kemudian yang ketiga, terkait dengan besaran-besaran pada teori kinetik gas, telah didefinisikan yaitu besaran apa yang dinamakan akar dari rata-rata kecepatan kuadrat. Nah, akar dari rata-rata kecepatan kuadrat seringkali dinamakan dengan istilah root mean square. Nah, dari persamaan energi kinetik transaksi rata-rata molekul bisa dinyatakan dengan persamaan 5,3 atau persamaan sebelumnya. Energi kinetik translasi rata-rata molekul sama dengan setengah mv kuadrat, maka dua persamaan ini kalau kita tarik v kuadratnya, kemudian kita akarkan, itu dinamakan VRMS atau V root mean square, persamaan 5,4. Jadi persamaan 5,4 ini bisa diperoleh dari persamaan energi kinetik translasi rata-rata molekul, persamaan 5,3 dengan persamaan sebelumnya yang kita substitusi. Itu nanti bisa ditarik nilai dari V kuadrat, kemudian diakarkan, itu menjadi VRMS. Kemudian besaran yang keempat yang terkait dengan teori kinetik gas adalah internal energy atau energi dalam. Apa itu internal energy atau energi dalam? Energi dalam adalah energi yang disebabkan oleh gerakan tidak teratur dari molekul-molekul dalam ruang tertutup atau dalam sistem. Tadi yang kita kenal dengan gerak Brown, ya, gerak Brown. Nah, kalau jumlah molekulnya sebesar N, maka energi dalam atau internal energy itu sama dengan jumlah molekul dikalikan dengan energi kinetik translasi rata-rata tiap molekul. Itu dinamakan energi dalam. Nah, energi kinetik translasi rata-rata molekul bisa dinyatakan dalam bentuk setengah mv kuadrat, bisa dinyatakan dalam bentuk 3/2 kT. Kalau ini sebagai fungsi kuadrat kecepatan rata-rata, kalau ini sebagai fungsi temperatur gas yang ada di dalam ruang tertutup. Nah, dengan mengingat bahwa K, konstanta Boltzmann, itu sama dengan R, konstanta umum gas dibagi dengan bilangan Avogadro Na, dan bilangan Avogadro Na adalah jumlah molekul N dibagi dengan jumlah atau besar molnya,
Maka nilai K ini kalau kita substitusi ke persamaan Na ke dalam, itu akan diperoleh K sama dengan R dibagi dengan Na sama dengan R kali N R dibagi N dikalikan N kecil. Jadi R adalah konstanta umum gas, N besar adalah jumlah molekulnya, kemudian N kecil adalah jumlah mol. Nah, sehingga energi dalam ini menjadi persamaannya N kali 3/2 kT. Sama dengan N kali 3/2, kita substitusi K-nya menjadi persamaan ini, menjadi R kali N dibagi dengan N dalam kurung kali T besar. Nah, sehingga ini bisa menjadi persamaan 3/2 nRT. Nah, kalau kita kaitkan dengan persamaan umum gas, maka nRT itu sama dengan PV. Karena ingat persamaan umum gas kan P kali V sama dengan nRT. Sehingga ini bisa diganti dengan P kali V. Maka internal energi bisa juga dinyatakan dengan 3/2 kali PV. Atau P kali V sama dengan 2/3 kali U. Ini dibalik, maka persamaan ini menggambarkan tentang perkalian antara tekanan dengan volume itu sama dengan 2/3 kali energi dalam gas. Persamaan 5:5. Nah, itulah gambaran dari besaran-besaran yang terkait dengan teori kinetik gas. Untuk memudahkan kita mengingat kembali, maka pada halaman berikut ini itu dikumpulkan rumus-rumus untuk teori kinetik gas. Yang pertama adalah tenaga kinetis transaksi rata-rata. Itu bisa dinyatakan dalam bentuk setengah mv kuadrat, bisa juga dinyatakan dalam bentuk 3/2 kT, di mana K adalah konstanta Boltzmann yang nilainya 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin yang telah dijabarkan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah tekanan gas P, itu bisa dinyatakan dalam 2/3 N per V kali energi kinetik translasi rata-rata molekul, atau menjadi 2/3 N per V jumlah molekul per mol kali energi kinetik transaksi rata-rata. Nah, ini menjadi persamaan definisi tekanan gas yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah akar rata-rata kecepatan kuadrat yang sering kita kenal dengan istilah root mean square. Maka nilai dari VRMS atau V root mean square itu sama dengan akar dari kuadrat rata-rata kecepatan. Nah, kuadrat rata-rata kecepatan itu bisa diperoleh dari persamaan energi kinetik translasi rata-rata molekul, persamaan setengah mv kuadrat sama dengan 3/2 kT. Kalau kita tarik V kuadrat saja, itu menjadi 3/2 kT, kemudian dibagi dengan M dikalikan 2. Nah, dari sini kita akarkan itu menjadi nilai VRMS molekul gas di dalam ruang tertutup. Kemudian yang keempat adalah internal energi atau energi dalam, yaitu perkalian antara jumlah molekul dikalikan dengan energi kinetik translasi rata-rata molekul. Jadi bisa juga dituliskan N kali setengah mv kuadrat atau N kali 3/2 kT. Itu sama dengan internal energi yang notasinya adalah U besar. Nah, inilah 4 persamaan yang kita perlu pahami yang terkait dengan teori kinetik gas. Berikut akan diberikan satu contoh yang sekaligus menggambarkan besaran-besaran yang terkait yang telah dijelaskan sebelumnya, akan ditanyakan pada soal yang pertama ini. 1 mol molekul-molekul gas oksigen pada suhu 300 Kelvin terdapat dalam suatu bejana tertutup. Ini bejananya tertutup, kemudian jumlah molnya, molekul di dalam ruang tertutup itu sama dengan 1 mol, artinya N-nya sama dengan 1. Kemudian ini temperaturnya sudah dinyatakan dalam Kelvin, 300 Kelvin. Kemudian jenis gasnya adalah oksigen atau O2. Nah, yang ditanyakan, hitunglah yang pertama
energi kinetik translasi rata-rata molekul. Ya, ini mestinya ada translasi ya, energi kinetik translasi rata-rata molekul. Kemudian yang kedua adalah energi kinetik total. Kemudian yang ketiga, nilai rata-rata kuadrat kelajuan. Kemudian yang keempat, akar rata-rata kecepatan kuadrat. Nah, dari soal ini kalau kita sederhanakan diketahui jumlah mol berarti N-nya sama dengan 1 dari sini. Kemudian gasnya adalah oksigen, ya. Rumus molekul dari oksigen adalah O2. Jadi gas oksigen itu sama dengan O2. Kita tahu bahwa berat atom oksigen itu 16, jadi berat molekul dari oksigen itu sama dengan O2 2 kali 16, jadi sama dengan 32 gram per mol. Kemudian temperatur gas ini sama dengan 300 Kelvin diketahui, dan bilangan Avogadro tetapan itu diketahui sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23 atom per mol. Nah, ingat bahwa kalau jumlah molekulnya sebesar 1 mol, N-nya sama dengan 1, maka N jumlah molekulnya ya sama dengan bilangan Avogadro itu, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Karena bilangan Avogadro menyatakan jumlah molekul setiap mol. Jadi kalau jumlah molekulnya 1 mol, maka N besarnya sama dengan Na. Nah, yang ditanyakan adalah yang pertama, energi kinetik rata-rata dari molekul itu sama dengan EK translasi rata-rata. Kemudian yang kedua, energi kinetik total. Masih ingat energi kinetik total itu sama dengan energi dalam. Energi dalam itu sama dengan U sama dengan jumlah molekul kali energi kinetik translasi rata-rata tiap molekul. Kemudian yang ketiga, nilai rata-rata kuadrat kelajuan itu sama dengan V kuadrat. Ya, V kuadratnya. Kemudian D, akar rata-rata kecepatan kuadrat itu sama dengan V RMS atau V root mean square. Nah, itu adalah pengertian dari pertanyaan pada soal di atas. Nah, penyelesaian selengkapnya akan dijelaskan pada halaman berikut. Energi kinetik translasi sama dengan setengah MV kuadrat sama dengan 3/2 kT. Karena diketahui konstanta Boltzmann dan temperatur dalam satuan Kelvin, maka persamaan yang kita pakai untuk menghitung energi kinetik translasi rata-rata molekul jangan setengah MV kuadrat, tapi cukup pakai 3/2 kT. Jadi 3/2 kali K konstanta Boltzmann 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin dikalikan T besar, temperatur dalam Kelvin 300 Kelvin. Nah, kalau ini kita hitung, ketemunya 6,21 kali 10 pangkat 21 Joule. Nah, ini adalah energi kinetik rata-rata translasi untuk satu buah molekul atau tiap molekul. Kemudian energi dalam itu sama dengan jumlah molekul dikalikan energi kinetik translasi rata-rata satu molekul atau tiap molekul. Jadi N kali EK. Nah, kalau jumlah gasnya 1 mol, berarti N sama dengan 1, maka jumlah molekulnya sama dengan bilangan Avogadro, sama dengan Na itu. Nah, sehingga energi dalamnya sama dengan Na, N-nya menjadi Na, dikalikan EK translasi rata-rata, yang sudah kita hitung sebelumnya. Na bilangan Avogadro sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul mol-mol, dikalikan energi kinetik translasi rata-rata molekul 6,21 kali 10 pangkat min 21 Joule. Jadi ketemunya adalah 3740 Joule. Nah, ini adalah energi dalam. Nah, kalau misalnya energi dalam ini ditanyakan dalam satuan berapa kalori, maka Joule ini harus kita ubah menjadi satuan kalori. Ingat, 1 Joule itu sama dengan 0,24 kalori. Jadi nilai 3740 dikalikan 0,24 kalori, nanti ketemunya dalam satuan kalori. Itu kalau ditanyakan untuk satuan kalori. Kemudian jawaban C, kuadrat kecepatan rata-rata.
atau rata-rata kuadrat kecepatan itu dari persamaan setengah mv kuadrat sama dengan 3/2 kt. Jadi kalau kita tarik v kuadrat rata-rata, ini setengah dengan 3/2, 2-nya habis, kemudian m-nya dibawa ke ruas kiri, maka menjadi 3k kali t dibagi dengan m. Nah, itu sama dengan v kuadrat 3 kt per m. Nah, ingat m kecil ini adalah massa satu buah molekul atau sama dengan M besar dibagi dengan Na. Nah, berat molekulnya tadi sudah dihitung sama dengan 32 gram per mol untuk molekul oksigen 16 kali 2. Kemudian dibagi dengan bilangan Avogadro 6,02 kali 10⁻23 atom per mol. Nah, kalau kita hitung ini satuannya ingat, hati-hati ini gram. Jadi kalau kita jadikan kilogram berarti 32 kali 10⁻³ Jadi kalau ini kita jadikan dengan kilogram, maka diperoleh M sama dengan 5,31 kali 10⁻26, satuannya dalam kilogram per mol. Nah, ini adalah massa satu buah molekul. Nah, itu yang akan kita masukkan ke persamaan 3 kt per M ini. Nah, sehingga nilai dari V kuadrat sama dengan 3 kt per M, 3, K-nya adalah konstanta Boltzmann, yaitu 1,38 kali 10⁻23 Joule per Kelvin, T besarnya sama dengan 300 Kelvin, dibagi dengan M, M-nya harus dalam kilogram, karena satuan ini Joule ya, maka masanya harus dalam kilogram, ketemunya 5,31 kali 10⁻26 kilogram per mol. Nah, nilai ini kalau kita hitung ketemunya adalah 23,4 kali 10⁻4, satuannya meter kuadrat per second kuadrat, karena ini juga rata-rata kuadrat kecepatan kuadrat. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir yang D adalah VRMS atau V root mean square, maka nilai rata-rata kuadrat kecepatan ini tinggal diakarkan. Jadi nilai ini kalau kita akarkan 23,4 kali 10⁻4 meter kuadrat per second kuadrat pangkat setengah atau akar, maka ketemunya adalah 4,84 kali 10⁻² meter per second. Nah, ini adalah nilai rata-rata dari VRMS tadi, atau nilai dari VRMS. Baik, itulah penjelasan tentang teori kinetik gas beserta contoh yang sudah menggambarkan terkait dengan pertanyaan besaran-besaran yang ada pada teori kinetik gas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dan terima kasih.